Aku masih ingat betul malam pertamaku di pusat pelatihan Bahari Nirmala. Lokasinya terpencil, berada di ujung tenggara Pulau Semata, berbatasan langsung dengan laut terbuka dan dikelilingi hutan bambu yang tua dan rimbun. Ketika mobil dinas yang mengantarku berhenti di depan gerbang besi berkarat, aku bisa mencium aroma asin dari laut yang bercampur dengan bau lembab tanah dan akar-akaran. Udara di sana berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Bangunan utama pusat pelatihan itu tampak kuno, catnya terkelupas, dan jendelanya banyak yang sudah retak. Tapi yang paling menarik perhatianku saat itu adalah barak tempat aku akan tinggal selama pelatihan. Barak itu berdiri memanjang, berlantai 2, dengan atap seng tua dan dinding dari beton kusam yang bernoda waktu. Aku ditempatkan di kamar paling ujung di lantai 2, nomor 205. Kamar itu berisi 5 tempat tidur susun dan 2 kipas angin berdiri yang tampak kelelahan. Malam pertama, aku merasa suhu kamar itu ganjil. Bukan dingin seperti yang kuharapkan setelah matahari tenggelam, melainkan hangat dan pengap. Kipas angin bekerja, namun seolah anginnya hanya berputar-putar di satu tempat. Tidak ada kesejukan, hanya gerakan udara yang mati rasa. Aku pikir mungkin tubuhku masih beradaptasi. Tapi ketika kutanyakan pada Raffi, teman sekamarku, ia hanya mengangkat bahu sambil melempar pandang ke langit-langit yang penuh bercak hitam. Seminggu berlalu. Tubuh kami mulai terbiasa dengan rutinitas latihan. Bangun sebelum subuh, lari lintas hutan, latihan teknik dasar kelautan, dan kembali menjelang malam. Namun, justru saat malam menjelang, rasa tidak nyaman itu semakin menguat. Suatu malam, aku terbangun karena tubuhku basah kuyup oleh keringat, meski aku hanya mengenakan kaos tipis. Seluruh ruangan seolah-olah dipanaskan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kami semua mengeluh, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Pendingin udara tak tersedia, dan ventilasi hanya berupa jendela kayu tua yang menghadap ke kebun kecil penuh pohon bambu. Hal aneh pertama yang benar-benar membuat waspada terjadi pada minggu kedua. Malam itu, aku kembali lebih awal dari sesi malam karena sakit kepala. Saat hendak mengambil handuk di dekat lemari, aku merasa seperti bertanya-tanya. Tatapan tak terlihat menyentuh tengkuku, menusuk perlahan. Aku menoleh cepat, hanya menemukan ruangan kosong dan bayangan tempat tidur di lantai. Tapi saat aku membuka lemari, jantungku berdetak lebih cepat, karena di dalamnya ada setumpuk pakaian yang bukan milik salah satu dari kami. Pakaian wanita. Seragam putih dengan rok abu-abu, luluh, lembab, dan berbau tanah. Aku segera menutup lemari dan menarik napas panjang. Mungkin ada siswa lain yang keliru menaruh baju, tapi kenapa di lemari yang terkunci? Malam-malam selanjutnya, udara semakin tidak nyaman. Kipas angin mulai mati sendiri, dan entah kenapa, setiap pukul 3 pagi, kami semua terbangun tanpa sebab. Tidak ada suara keras atau gangguan nyata. Hanya kesunyian yang terasa terlalu dalam. Lalu suatu malam, Nopi, yang biasanya paling berani, pulang belakangan setelah mencuci di ruang laundry lantai 1. Ia tampak pucat dan berkeringat. Kami mendesaknya untuk bercerita. Dan akhirnya ia mengaku melihat seseorang duduk di atas mesin cuci, rambut panjang menutupi wajah, dengan baju yang meneteskan udara. Saat lampu menyala, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan terkumpulnya udara di lantai. Setelah kejadian itu, tak ada yang mau mencuci sendirian. Bahkan suara gemericik air dari kamar mandi pun mulai membuat kami merasa tak aman. Kami mulai mencium bau anyir setiap malam, meski saluran air sudah dibersihkan. Kami mulai mencatat setiap kejadian ganjil di buku kecil milik Ervin, berharap bisa mencari pola atau alasan logistik. Tapi tak ada jawaban, hanya daftar yang semakin panjang, suara langkah kaki di atap, lemari yang terbuka sendiri, kasur yang terasa berat seolah ada yang duduk saat kami tidur. Aku mencoba tetap rasional. Tapi puncaknya terjadi di malam hari yang seharusnya biasa saja. Aku baru saja kembali dari mengambil air minum, dan saat memasuki kamar,
kulihat sesuatu yang membuat kakiku berhenti melangkah. Semua kaca ventilasi kamar, yang menghadap langsung keluar, tertutup dari sisi dalam. Padahal di luar sedang hujan ringan dan angin kencang bertiup. Aku mendekat perlahan. Embun itu aneh, tak biasa. Bukan uap dari tubuh kami. Di salah satu panel kaca, kulihat bekas 5 jari yang menempel dari dalam, seolah ada yang berdiri menghadap keluar jendela. Bukan menempel dari luar, tapi dari dalam. Dan arah bekas jari itu menunjukkan seseorang menempelkan tangan untuk melihat keluar. Namun siapa yang melakukannya? Saat semua dari kami sedang berkumpul di kamar yang sama, pada saat itu, Raffi menyalakan senter kecil dan mengarahkannya ke lebar. Untuk sepersekian detik, aku merasa melihat bayangan wajah yang sangat dekat, tapi segera menghilang saat cahaya menerpa. Kami duduk dalam diam malam itu, tak ada yang tidur. Masing-masing menatap ke langit-langit atau ke lantai, mencoba mengusir bayang-bayang dari pikiran. Namun aku tahu, dan kami semua tahu, ada sesuatu yang salah dengan kamar ini. Bukan karena kurang ventilasi atau bangunan tua, tapi karena mungkin tempat ini tidak pernah benar-benar kosong. Mungkin kamar ini tidak pernah sepenuhnya menjadi milik kami. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa udara hangat yang kami rasakan setiap malam bukan berasal dari tubuh kami sendiri, tapi dari kehadiran orang lain, yang entah sejak kapan, telah tinggal lebih lama dari siapapun di barak 205 ini. Sejak malam jendela berembun itu, tidur menjadi sebuah kemewahan yang sulit diraih. Setiap kami memejamkan mata, suara-suara samar mulai terdengar, tak selalu jelas, tapi cukup mengusik ketenangan. Bahkan dalam keheningan dini hari, kadang terdengar seperti napas seseorang, sangat dekat, di atas kepala kami. Tapi ketika lampu kamar dinyalakan, tak ada satupun yang berubah. Kamar tetap seperti biasa, namun hawa hangat semakin terasa menyesakkan. Kami tahu, apapun yang bersama kami di kamar 205, kini tidak lagi bersembunyi. Ia tahu kami sadar. Suatu malam, saat kami baru menyelesaikan pelatihan senyap dan kembali ke barak, udara di lorong lantai 2 terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan kesejukan yang melegakan, tapi dingin tajam seperti tertusuk embun pagi yang belum waktunya. Lampu-lampu kuning tua yang menggantung di sepanjang koridor tampak mentransmisikan secara perlahan, meskipun tidak ada angin yang menerangi. Langkah kami otomatis melambat, seolah-olah tubuh menolak untuk bergerak lebih cepat. Saat melewati kamar 201, aku mendengar sesuatu. Suara 2 orang berbicara pelan. Awalnya mengira itu siswa lain yang masih terjaga, mungkin tengah berbincang sebelum tidur. Tapi saat ku dekatkan telinga ke pintu, suaranya terdengar aneh. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia, tapi semacam bisikan berirama. Mungkin Belanda, mungkin bukan. Salah satu suara terdengar lebih tua, tenang, sementara yang lain sesekali tertawa kecil. Tawa itu membuat bulu kuduku berdiri. Lembut tapi kosong. Seperti tawa seseorang yang tak lagi mengenal kebahagiaan. Aku menengok ke arah Ervin, yang berjalan di belakangku. Wajahnya mengoleskan dan mengoleskan kosong yang membuka pintu kamar itu. Ia pun mendengar hal yang sama. Tapi saat kami menatap ke lorong yang kosong, suasana kembali senyap. Tak ada suara, hanya dengung listrik dari talk show yang pelan-pelan. Aku segera berjalan lebih cepat menuju kamar kami. Begitu pintu tertutup, kami saling memandang, sama-sama mengetahui sesuatu telah berubah. Malam-malam berikutnya, suara-suara itu kembali. Kali ini terdengar dari lorong luar, tepat di depan pintu kamar 205. Jam yang sama, sekitar pukul 2:10. Suara 2 perempuan berbicara pelan, sesekali tertawa, kadang berbisik sesuatu yang tak bisa ditangkap dengan jelas. Anehnya, tak ada langkah kaki yang mendahului atau mengikutinya. Suara itu muncul begitu saja, dan menghilang tiba-tiba. Kami sempat mencoba membuka pintu diam-diam, berharap menemukan siapa yang membuat suara tersebut.
Tapi setiap kali pintu terbuka, lorong selalu kosong. Cahaya lampu yang suram seolah menyorot ruang yang tak pernah dilewati siapapun. Suatu malam, aku tak bisa menahan rasa penasaran. Aku duduk di dekat pintu, menempelkan telinga ke permukaan kayunya yang dingin. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, suara itu memanggil namaku. Bukan dalam bentuk panggilan keras, melainkan bisikan yang begitu dekat, seolah-olah mulut itu berada tepat di sisi kayu lain. Galang, lirihnya, disusul tawa samar. Rasanya seperti disentuh oleh sesuatu yang tak memiliki tubuh. Aku mundur perlahan dan langsung berbaring tanpa bicara kata pun. Aku tak tahu apakah itu nyata atau hanya ilusi akibat kurang tidur. Tapi aku yakin, suara itu tahu siapa aku. Keesokan paginya, lorong lantai 2 menyambut kami dengan kejutan baru. Di lantai, terbentuk tulisan samar seperti bekas air yang tak sempat mengering. Tulisannya melengkung, seolah ditulis dengan tangan yang tak kuat menekan. Kami semua membaca dalam diam. Kami dulu juga di sini. Kalimat yang sederhana, namun mengandung kengerian yang mendalam. Kata-kata itu menyiratkan bahwa mereka yang mengeluarkan suara-suara itu bukan sekadar hantu biasa. Mereka adalah bekas penghuni, bagian dari sejarah tempat ini yang belum pernah tuntas. Ervin, yang selalu rajin mencatat segala kejanggalan, mulai menggali informasi. Ia bertanya diam-diam kepada petugas kebersihan, seorang pria tua yang tak banyak bicara. Dari cerita lirihnya, barak ini dulunya adalah rumah sakit militer zaman Belanda. Koridor lantai 2 dulunya adalah bangsal perawatan perempuan. Banyak perawat muda yang tinggal di sana, dan beberapa meninggal secara misterius. Akibat tifus, kelelahan ekstrim, bahkan bunuh diri. Nama-nama mereka hilang dari catatan resmi, tapi suara mereka sepertinya masih tersisa di lorong ini. Aku mulai merasakan penglihatan dan pendengaranku jadi lebih sensitif. Suara langkah kaki yang dulu kuanggap biasa, kini terdengar berat dan lambat. Malam semakin terasa panjang. Waktu seolah berjalan lambat di lorong itu, dan kamar kami menjadi kenyamanan pusat yang memekakan. Bahkan suara jangkrik dan hewan malam menghindar dari jendela barak kami. Puncaknya datang ketika aku terbangun tengah malam untuk mengambil udara di luar kamar. Aku berjalan dengan pelan, senter kecil di tangan. Lampu koridor menyala redup, menciptakan bayangan yang seolah bergerak mengikuti langkahku. Ketika aku sampai di tengah lorong, aku melihat 2 perempuan berdiri membelakangi cahaya. Mereka berdiri sejajar, rambut panjang mereka tergerai, tubuh kaku seolah baru selesai upacara. Aku tak bisa melihat wajah mereka, hanya siluet tubuh dan gerakan halus rambut yang tertiup samar. Aku ingin berbalik, tapi tubuhku membeku. Sejenak, satu dari mereka menoleh sedikit. Tapi sebelum wajahnya terlihat jelas, lampu koridor padam selama 3 detik. Dalam gelap, aku bisa mencium bau antiseptik, bercampur darah lama. Ketika lampu kembali menyala, lorong itu kosong. Tak ada siapapun. Tapi saat aku kembali ke kamar, rambutku basah. Padahal aku tak pernah menyentuh udara. Kami tak pernah membicarakan pengalaman-pengalaman itu secara lengkap. Hanya diam yang jadi mengikat kami malam-malam berikutnya. Dan dari hari ke hari, aku sadar, barak ini bukan hanya bangunan tua yang menampung para siswa pelatihan. Ia adalah ruang yang dihuni oleh kenangan kelam, oleh mereka yang tak pernah sempat berpamitan, oleh cerita-cerita yang dibungkam waktu, namun masih hidup di lorong, di udara, di dindingnya yang lembab. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis satu kalimat di buku catatan Ervin. Lorong ini bukan jalan kosong. Ia adalah panggung, tempat mereka terus mengulangi percakapan terakhir yang tak pernah selesai. Malam menjelang dengan pelan, seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Barak 205 kini bukan sekadar kamar tidur. Ia telah menjadi medan tempat antara 2 dunia bersinggungan, tempat mimpi yang tak pernah benar-benar bisa datang. Aku, Raffi, Ervin, Nopi,
dan Tio mulai menghitung hari menuju kelulusan. Namun bukan karena semangat, melainkan karena ingin segera meninggalkan tempat ini. Setiap malam, suara dua perempuan itu tetap datang, meski kami tak lagi mencarinya. Kami mulai mempersingkat waktu di lorong, menghindari ruang laundry, dan menyalakan lampu kamar bahkan saat tidur. Tapi kenyamanan palsu itu hanya bertahan sebentar. Sesuatu yang lebih buruk sedang menanti. Dan ia datang pada malam ke-39 kami di barak itu. Hari itu hujan turun sejak sore, menambah kelam langit yang sudah kelabu. Kabut mulai turun dari bukit belakang gunung, mengukur lapangan pelatihan dan menggantung di pucuk-pucuk bambu yang membatasi kompleks. Angin membawa suara aneh, agak getar rendah seperti gamelan rusak yang diputar terbalik. Suara itu datang dari arah barak tua yang kini tak dipakai lagi, berdiri terpencil di sisi utara. Malamnya, Raffi mengusulkan agar kami berjaga secara bergantian. Bukan untuk menantang apapun, tapi untuk memastikan bahwa jika sesuatu terjadi lagi, setidaknya ada yang bisa menjadi saksi. Aku mendapat giliran pertama, dari pukul 11 malam hingga 1 dini hari. Aku duduk di lantai, punggung menempel ke dinding, senter kecil di tangan. Hujan belum berhenti. Suaranya memantul di atap seng, menciptakan ritme yang tak teratur, seperti bisikan yang tersembunyi dari langit. Menjelang pukul 2, saat giliran Ervin berjaga, aku terbangun karena udara di kamar terasa berubah. Bukan lagi hangat seperti biasa, tapi dingin menusuk, seperti berada di dalam freezer. Nafasku tampak mengepul. Dan anehnya, kipas angin di pojok ruangan kini berputar sendiri meski kabelnya tak tercolok. Ervin duduk tegak, matanya lebar dan tak berkedip. Aku bangkit, berusaha membangun yang lain, tapi sebelum sempat melangkah, aku mendengar suara yang menghentikan semua. Suara seseorang meloncat. Duk, duk, duk. 3 kali. Berat, lambat, seperti tubuh yang jatuh, bangkit, lalu melompat lagi. Semua terjaga. Mata kami saling mencari di ruangan gelap yang hanya menerangi cahaya ponsel. Dan saat suara itu kembali terdengar, lebih dekat, duk, duk, kami sadar bahwa suara itu berasal dari lorong luar. Seseorang, atau sesuatu, sedang melompat ke arah kamar kami. Aku tak tahu siapa yang dulu menarik gagang pintu, tapi dalam sekejap, pintu terbuka. Dan di sanalah dia berdiri. Sosok itu tinggi, seluruh tubuhnya dibalut kain kafan kotor, menghitam di bagian bawah. Ia berdiri membelakangi cahaya lampu koridor yang berkedip-kedip, bayangannya panjang menjulur ke dalam kamar. Kain kafannya terikat erat, tapi miring ke satu sisi, seolah-olah menyentuh patah. Saat ia bergerak sedikit ke depan, cahaya menyingkapkan wajahnya, dan kami semua menjerit dalam diam. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya kusut seperti lilin yang meleleh, dan di tempat seharusnya ada mata, hanya ada 2 rongga putih, seperti kapas basah yang menempel. Mulutnya sobek dari pipi ke pipi, membentuk senyum yang tak membawa makna. Tidak ada kedipan, tidak ada suara. Hanya gerakan perlahan tubuhnya yang kembali meloncat. Sekali, 2 kali, lalu berhenti tepat di ambang pintu. Kami membeku. Tak satupun pun mampu bergerak. Seolah-olah udara di kamar membatu, menahan kami dalam rahim ketakutan yang dingin dan tak terucap. Sosok itu masuk. 1 lompatan lagi, kini hanya 3 langkah dari tempatku berdiri. Aku bisa mencium bau anyir menyengat dari kain kafannya, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Ia tak berkata apa-apa, tak bersuara, hanya berdiri, lalu perlahan, menunduk ke arah kami. Dan ketika ia membuka mulut, dari lubang menghitam itu terdengar suara perempuan, tapi bukan pembicaraan, melainkan berbunyi panjang, memekakan telinga, seperti puluhan suara yang tertinggal dari satu tenggorokan. Jeritan itu membuat kaca ukuran pecah dan semua lampu padam. Dalam gelap, aku hanya bisa menjerit dalam hati. Tubuhku tak bergerak,
seolah-olah ditancap ke lantai. Ketika cahaya kembali, sosok itu telah menghilang. Tapi bekasnya tertinggal. Dinding kamar kami penuh dengan bercak darah membentuk pola aneh, seperti tulisan yang tak bisa dibaca. Dan yang paling mengerikan, semua kipas angin di kamar menyala sendiri, berputar-putar meskipun tidak terhubung ke listrik. Malam itu, tak ada dari kami yang tidur. Kami duduk di pojok ruangan, saling berpegangan tangan, menunggu fajar yang terasa seperti mimpi kosong. Tidak ada pembicaraan, tidak ada pertanyaan, hanya napas pendek dan gemetar. Hari berikutnya, kami meminta pindah barak. Petugas tidak bertanya banyak. Sepertinya kami bukan yang pertama. Kami menghabiskan sisa pelatihan di barak belakang yang lebih baru, lebih ramai. Tapi malam tetap membawa kenangan itu. Sosok yang tak bisa dijelaskan, wajah tanpa mata, dan suara perempuan dari tubuh yang seharusnya tak bisa dibicarakan. 3 bulan kemudian, saya kembali ke pusat pelatihan Nirmala, kali ini sebagai alumni yang menghadiri acara perpisahan. Aku berjalan melewati lorong barak lama, yang kini dibiarkan kosong dan terkunci. Di dinding luar kamar 205, seseorang menulis dengan kapur, "Jangan ganggu yang tak ganggu." Aku hanya berdiri di sana, menatap sejenak, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Kini saya mengerti bahwa tempat itu bukan hanya bangunan tua. Ia adalah penjaga sejarah, penjaga arwah yang pernah hidup, yang pernah mati, dan yang belum selesai. Mereka yang masih mengulang langkah, tawa, dan melompat, mencari siapapun yang cukup berani untuk mendengarkan. Dan aku telah mendengarnya. Aku telah melihatnya. Dan dalam keheningan malam paling dalam, aku tahu, mereka belum pergi.